Wow, cuacanya akhir-akhir ini mantep banget panasnya saya. Hari ini beraktivitas di luar kerasa nih. Kulit agak-agak nyelekit-nyelekit panas gitu, terkena sinar matahari. Kayaknya kalau mau beraktivitas di luar mending cari tempat yang adem nih kayak gini, yang ada pohonnya banyak. Atau cari persiapan yang lain. Dan kita juga harus pantau cuaca, soalnya kalau UV yang tinggi dengan cukup ekstrim di siang hari ada bahayanya ya, nggak cuman bikin kulit jadi lebih gelap, tapi ada bahaya lain. Kita cari tahu yuk. Pada pagi menuju siang kali ini, pantauan cuaca Jakarta lewat aplikasi menunjukkan angka 31 derajat Celcius pada pukul 9 pagi. Cuaca akan mencapai puncak pada 34 derajat Celcius di pukul 12 siang. Sementara pantauan angka indeks UV di pukul 9 sudah cukup tinggi, yakni 6, dan akan mencapai UV indeks ekstrim 11 pada pukul 11 hingga 3 sore. Melansir situs bkmg.go.id, indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui UV index, kita akan memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya. UV index bisa kita bagi dalam kategori resiko bahaya rendah, resiko bahaya sedang, resiko bahaya tinggi, resiko bahaya sangat tinggi, hingga level ekstrim, di mana resiko bahaya juga sangat ekstrim. Pada kondisi ini, kulit dapat terbakar dalam hitungan menit sehingga lebih baik dihindari. Sejumlah warga mengakui panasnya cuaca di Jakarta memicu banyak keluhan kesehatan, mulai dari pusing hingga kulit yang terbakar. Kebetulan lagi mau keluar untuk makan siang sih. Harusnya sih sunblock, ya, payung, segala macam, dan pastinya minum harus tetap stay hydrate gitu ya. Kalau untuk kepanasan sendiri pasti ya Mbak, saya pasti kepanasan seperti manusia pada umumnya. Cuman ya memang sudah sebagai tugas dan tanggung jawab saya untuk bekerja di lapangan, jadi saya tetap melaksanakan tugas dengan harus profesional. Saya sendiri sebelum bertugas ke lapangan pasti seperti cewek-cewek pada biasanya, ya walaupun seorang poluan juga, saya pasti persiapan menggunakan sunblock. Dan juga memang dari kedinasan kami ditentukan ada TR khusus untuk menggunakan masker ketika bertugas di lapangan dengan kondisi yang memang cuaca juga panas. Tapi juga kita tahu sendiri kalau Jakarta ini polusinya masih cukup tinggi ya Mbak. Persiapan sih yang jelas harus pakai sunscreen, terus pakai body lotion juga sih untuk protection dari sinar matahari. Menurut saya itu paling penting sih itu. Ya, penggunaan tabir surya adalah salah satu proteksi penting bagi kesehatan kulit harian. Indonesia sebenarnya tidak hanya belakangan ini saja terpapar UV index yang tinggi, tetapi hampir sepanjang tahun paparan matahari harus diwaspadai. Jangan lupa gunakan tabir surya di seluruh kulit yang tak terlindungi pakaian. Tabir surya itu sebenarnya harus dipakai di seluruh area kulit yang terekspos atau terpapar matahari. Paling orang tuh paling ngeh atau paling sadar kan mungkin di wajah ya, karena iklan-iklan atau komersial di TV kan selalu produknya hanya untuk wajah. Tetapi sebenarnya bukan hanya di wajah, termasuk kayak punggung tangan, lengan, atau kalau misalnya kita pakai celana pendek harus ditungkai, dan area-area yang sering terlewatkan. Di antaranya itu di ujung telinga sama di belakang leher. Salah satu bahaya terpapar UV yang harus diwaspadai adalah kanker kulit. 3 jenis kanker kulit yang dikenal seperti karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma. Selain faktor internal seperti riwayat kanker kulit pada keluarga, faktor eksternal seperti paparan UV bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Tanda-tanda pada kulit yang harus kita waspadai ya terkait dengan keganasan pada kulit itu, dia tuh biasanya awalnya bentuknya hanya seperti tai lalat ya, tai lalat pada umumnya, tetapi wataknya atau perilakunya tuh agak aneh. Dalam arti kata sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada, lalu dia ukurannya semakin membesar dan bentuknya tuh nggak rapi bisa kita bilang, atau bahkan mudah terluka. Jadi luka dengan sendirinya atau spontan kayak gitu. Nah, apabila kita menemukan lesi atau kelainan kulit yang mencurigakan seperti itu, baiknya segera ke dokter untuk
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan fenomena cuaca panas terik di sejumlah wilayah Indonesia masih dapat berlangsung sampai Oktober 2023. Bahkan peralihan musim bisa terjadi sampai November 2023. Setiap kali dipotret ada di sini terus. Ya memang ya, kita ada kalanya ada di kondisi di mana lagi panas-panasnya cuaca, terpaksa tetap harus keluar rumah untuk bekerja ataupun ada kepentingan lainnya. Oke, tenang, kita harus persiapan, pakai baju yang maksimal menutupi kulit seperti lengan panjang yang saya gunakan ini. Jangan lupa juga untuk bagian wajah bisa ditutupi dengan mungkin topi atau kacamata juga ya, biar matahari tidak langsung merusak mata. Tapi kalau yang nggak suka pakai topi karena mungkin takut rambutnya rusak mungkin ya, nah bisa pakai payung seperti ini, lumayan kan? Jadi nggak terlalu langsung terpapar oleh matahari. Nah, 30 menit sebelum keluar rumah juga disarankan untuk tetap menggunakan sunscreen atau tabir surya. Nah, sunscreen atau tabir surya ini bisa untuk melindungi kulit kita dari bahaya paparan UV. Saya juga kalau pergi keluar nggak lupa bawa air minum seperti ini supaya beraktivitas di luar tetap terhidrasi. Liarita Ruhyat, Probokus Hartoyo, Jakarta.